Yang penting kita mencoba untuk berani tersesat ya. Ya. Mencoba berani tersesat. Karena disitulah jalan Shiratal Mustaqimnya ada. Baik, sahabat-sahabatku, ayahanda, ibunda dan semuanya, mari kita lihat Quran surat Ali Imran. Itu surat yang kedua. Surat Ali Imran ini, surat yang ketiga ya. Surat yang ketiga. Kalau kita lihat karakternya Ali Imran dengan Al-Baqarah ini sebenarnya mirip-mirip. Karena Ali Imran ini dibuka dengan alif lam mim. Sama seperti Al-Baqarah dibuka dengan alif lam mim. Sedangkan alif lam mim ini kan baru akan bisa dirasakan seseorang kalau sudah melewati Al-Fatihah. Artinya syarat utama untuk bisa memahami Al-Baqarah harus lewat Al-Fatihah. Berarti syarat utama untuk bisa memahami Ali Imran juga Al-Fatihah. Jadi saya sedang berbicara Ali Imran kepada orang-orang yang sudah melewati Al-Fatihah. Ali Imran yang saya kemukakan ini menjadi sulit dimengerti oleh orang-orang yang belum melewati Al-Fatihah. Ya, berarti hanya untuk orang-orang yang sudah mengalami keterbukaan. Baik, makanya dimulai dengan alif lam mim, ya. Alifnya Allah, lamnya la ilaha illallah, mimnya Muhammadur Rasulullah. Artinya alif lam mim itu adalah pengalaman tauhid seseorang, di mana seseorang sudah bisa menyatukan ya keseluruhan inti dari ruhaniyahnya antara nur insani, nur Muhammad dan nurullah menjadi satu kesatuan sebagai tauhid yang sebenarnya. Dan itu bukan sekedar pemahaman intelektual, tetapi itu harus betul-betul nyata sebagai pengalaman spiritual. Saya mau kasih tahu ya, siapa sesungguhnya orang yang realistis dalam kehidupan ini. Orang yang realistis adalah orang yang percaya pada keajaiban. Betul nggak? Masih belum ngerti juga? Oke. Jalan yang kedua yang ditawarkan oleh Einstein itu apa? Ya, menganggap semua yang terjadi sebagai keajaiban. Kalau semua yang terjadi sebagai keajaiban, berarti kan tidak ada campur tangan kita lagi. Betul nggak? Begitu saya tidak merasa berjasa, orang lain tidak merasa berjasa, yang terjadi terjadilah, selesai. Ada satu peristiwa yang tidak mengenakan kita. Kan kita tidak perlu menyalahkan gara-gara A, gara-gara B, semakin kita mencari gara-gara, semakin menyakiti kita. Saya berulang kali mengatakan bahwa sesungguhnya ya kebahagiaan itu sudah di depan mata. Cuman karena kita sering menghadirkan kesedihan masa lalu, kebahagiaan itu tertutup. Makanya saya katakan sekarang, mengunjungi masa lalu itu bagus, tetapi tinggal di masa lalu itu buruk. Paham? Yang terjadi kita suka tinggal di masa lalu, itu yang buruk. Tapi mengunjungi masa lalu, untuk nengok masa lalu, mengambil pelajaran dari masa lalu, itu bagus. Asal jangan tinggal di masa lalu. Yang sering terjadi bukan mengunjungi masa lalu. Setelah mengunjungi kita nggak balik lagi. Tinggal di situ, akibatnya kita terus saja tertarik ke masa lalu. Masa kini hilang, masa depan pun hilang. Akibatnya hidup kita kehilangan banyak kesempatan. Betul nggak? Iya. Makanya mulai sekarang berhenti mengatakan kata nanti. Ya. Kita harus sepakat untuk mengusir kata nanti dari kamus pikiran kita. Jangan menggunakan kata nanti. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan, kerjakanlah. Begitu kata nanti keluar, sebenarnya kita sedang membuang waktu yang begitu berharga untuk kehidupan kita. Suka nggak kita bilang nanti? Iya, nanti saja. Nanti saja, betul nggak? Mau nulis buku, nanti saja. Nggak jadi-jadi bukunya. Tapi sering pameran pada orang lain. Saya sedang menulis buku bagus. Buku bagus itu bukan yang ada di pikiran kamu. Buku yang jadi ditulis, walaupun hasilnya seperti apa, itu bagus, ya. Wah, saya sedang membuat CD-CD ceramah. Ya, bagus sekarang. Nanti silahkan kamu dengarkan. Apa yang didengarkan? Yang dipikiran kan belum bisa didengarkan. Yang sudah di CD, direkam, ya kemudian di publik, itu yang bisa ya. Jadi itu, ya. Jangan menggunakan kata nanti lagi, ya. Apalagi ngaji nanti. Ya, makanya kan saya sudah sampaikan, ketika Allah mengundang kita, kemudian kita berada di tempat yang lain,
dan Allah sedang mendapati kita mengerjakan pekerjaan di tempat lain itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan undangan ini, maka Allah akan tetap memberikan ruang kepadamu untuk tetap tinggal di tempat itu selama-lamanya. Artinya kita tidak akan diberi izin untuk berada di undangan Allah yang sebenarnya. Jadi hati-hati ya. Ini soal sikap, soal sudut pandang. Karena sebetulnya yang bisa mengubah kehidupan itu sikap dan sudut pandang kita sebetulnya. Akar masalahnya di situ. Baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan ya, alif lam mim ini bukan sekedar ucapan, tetapi betul-betul harus menjadi suatu pengalaman. Karena kita tidak akan bisa masuk ke dalam. Nah, saya agak loncat sedikit. Saya akan masuk ke ayat yang 7 dulu. Ayat yang ke-7 dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat, ya. Hunna umul kitabi wa kharumu mutasabihat. Ya. Kecil sekali ya hurufnya. Dialah yang menurunkan Alkitab. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang menurunkan alaika kepadamu Alkitab. Oke? Jadi oleh karena itu saya ulangi lagi, tentu saja saya tidak sedang berbicara kepada mereka yang belum kepadanya diturunkan kitab. Jadi saya harus bicara kepada orang yang kepadanya sudah diturunkan kitab. Kitab yang mana? Ya kitab sejati dong. Kitab yang dibacanya itu tidak usah pakai mata lahir lagi. Kitab yang bisa dibaca oleh mata qalbu, mata batin. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kamu bisa melihat semesta ini dengan mata lahir, tapi kamu tidak akan bisa melihat langit dengan mata lahir. Langitmu hanya bisa dilihat dengan mata batinmu. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani saja mengatakan seperti itu. Jadi langitmu hanya bisa dilihat dengan mata batinmu. Jadi saya sedang berbicara kepada orang yang sudah melihat langit nih, ya. Kepada yang penglihatannya masih di bumi gitu ya, saya belum bisa ajak bicara. Kepada mereka yang setiap hari memperguncingkan tubuhnya, gimana ya supaya berat badan saya turun? Gimana ya supaya tubuh saya ideal? Saya tidak sedang berbicara dengan itu. Tapi saya sedang berbicara kepada orang yang sudah memikirkan bagaimana ya seluruh anggota tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu fungsional. Betul nggak? Hampir tidak ada diskusi di antara manusia yang sedang menceritakan apa fungsinya telinga, apa fungsinya anak telinga. Betul nggak? Kenapa hidung kita pakai bumper, kan gitu? Ya? Itu fungsi-fungsi tubuh ini dalam konteks apa Tuhan menciptakan? Hampir tidak ada yang memperbincangkannya. Kecuali ya alis mata untuk menangkal matahari, kan gitu. Itu saja, semuanya urusan jasmaniah lagi. Tidak pernah berpikir kenapa Tuhan menciptakan tubuh ini sedemikian sehingga seluruh anggota tubuh kita diberi fungsi seperti itu. Betul nggak? Untuk apa? Jangan-jangan Tuhan punya keinginan untuk dirinya sendiri. Nah makanya yang diperguncingkan kan kebanyakan bagaimana tubuh saya tetap ideal. Betul? Bagaimana saya tetap langsing. Betul? Betul? Ya itu saja. Diskusi tentang tubuh tidak pernah menyangkut fungsinya. Baru ideal tidak ideal dilihat dari hawa nafsunya. Betul nggak? Ya kalau begini kan jadi begitu, kan begitu. Nah, padahal sebetulnya Allah menciptakan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua itu sebetulnya untuk Allah. Nah sekarang coba perhatikan tangan kita. Ini untuk apa? Ya, jari kelingking untuk apa? Jari manis untuk apa? Betul? Jari tengah untuk apa? Telunjuk untuk apa? Kemudian jempol untuk apa? Betul? Kenapa jempol itu kok tidak sama panjang dengan telunjuk? Betul nggak? Kenapa jarak antara jempol dengan telunjuk panjang, tapi jarak antara telunjuk dengan jari tengah pendek? Betul nggak? Betul nggak? Tapi ketika kita menemukan pasangannya, litaskunu ilaiha. Ini ketika berdiri sendiri tidak kerasa, tapi begitu menemukan pasangannya, kan itu tadi. Litaskunu ilaiha, begitu menemukan azwaja, damai. Ini ketika dipertemukan dengan pasangannya langsung damai. Ini ketika dipertemukan dengan pasangannya langsung damai. Simetrinya ketahuan. Betul nggak?
Tapi ketika berdiri sendiri seperti ini, paling ini cuman bisa ngulek, bikin sambal, betul nggak? Nyuci pakaian yang kotor, betul nggak? Menghilangkan daki, betul nggak? Atau mijit-mijit orang yang pegel, betul nggak? Ketika sendiri. Tapi ketika dipertemukan pasangannya, dia merasa damai. Nah, sebetulnya hidup kita itu adalah menemukan pasangan. Betul nggak? Kelingking pasangannya apa sih? Betul nggak? Yang belum menemukan pasangannya sampai sekarang, itu belum alif lam mim. Berarti dia belum bisa mewarisi kitab. Jadi beruntung ya, ini bukan ilmu sembarangan ya. Yang sudah bisa menemukan pasangannya dan begitu menemukan pasangannya meraung-raung menangis, betul nggak? Karena kedamaian yang didapatkan itu sudah luar biasa. Lalu dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya menjadi bermakna. Karena apa? Dia sedang merasakan akbarnya Allah lewat ciptaannya yang diberikan kepada dirinya. Karena dia telah menemukan pasangannya. Tentu saja untuk menemukan pasangan ini saja perlu dapat pasangan yang lain. Pasangan guru murid. Betul nggak? Iya. Pasangan guru mursyid harus ada pasangannya. Begitu tidak pasangannya, akan dibuat, akan dicari supaya dia berpasangan. Ini saya kasih tahu. Ada sesuatu di tangan kita yang hilang. Kita bilang apa? Aduh, hilang, gitu kan? Padahal sebetulnya kalau kita sadar, yang dihilangkan dari tangan kita karena itu bukan pasangannya. Begitu kita percaya bahwa sebenarnya Allah sedang menciptakan yang lain untuk dipasangkan yang lebih baik daripada yang ada, sebenarnya kita tidak akan merasa kehilangan karena pasangannya sedang dibuat yang lebih baik. Karena sebetulnya dengan pasangan itu kita kurang cocok, betul nggak? Jadi akan dibuatkan pasangan yang lebih cocok, yang lebih simetri lagi. Baik, kita teruskan dulu pelan-pelan ya ngajinya. Walladzi anzala alaika alkitab, ya. Nah, minhu ayatum muhkamat. Jadi dia telah menurunkan kepadamu kitab, ya. Tetapi yang diturunkan kepada dia itu baru tanda-tanda yang muhkamat. Jadi yang muhkamat itu yang tidak perlu dipikirkan lagi, ya. Yang tidak perlu ditakwil lagi, ya. Yang sudah jelas, yang sudah nyata. Betul? Nah, kita lihat yang lainnya. Ya, hunna umul kitab wa ukharu mutasabihat. Nah, tapi yang berikutnya, ya, yang berikutnya ada yang tanda-tandanya itu mutasabihat. Jadi mutasabihat itu artinya tidak bisa dicerap secara langsung. Betul nggak? Nah, kemudian yang berikutnya, adapun orang-orang yang dalam kolbunya condong kepada kesesatan. Nah, jadi kolbunya condong pada kesesatan. Kolbu yang siapa yang condong kepada kesesatan? Ya tentu saja kolbunya orang-orang yang belum tahu kepada Tuhan. Makanya lihat kolbu orang yang sesat. Ketika sholat dia kan kolbunya kemana-mana, menghadirkan segala macam urusan kehidupan, urusan itu kolbu yang sedang sesat sebetulnya. Ya, tapi lumayan kan dia berani sesat. Betul nggak? Ya lumayan berani sesat, artinya dia sedang menempuh isra untuk menemukan yang benar. Jadi kalau ada orang mengatakan, buat apa saya sholat? Saya nggak tahu Tuhan kok. Ya Allah, ya. Ada apresiasi dari Tuhan. Kamu nggak tahu Tuhan aja udah sholat. Apalagi ntar kalau sudah tahu Tuhan, kan begitu, betul nggak? Jadi sebetulnya untuk tahu jalan yang baru, tahu jalan yang benar, kan wajar kalau dia harus melewati jalan yang sesat. Jadi nggak apa-apa orang yang sedang sholat tapi tidak mengingat Tuhan itu baik dari sisi perjalanannya. Tapi kalau dia berhenti di situ itu yang salah. Jadi sebetulnya ya orang itu belum dikatakan gagal kalau dia itu kemudian kalah dan jatuh, belum. Sepanjang dia tidak mengatakan saya berhenti. Nah, kegagalan itu sebenarnya ketika dia kemudian mengatakan saya berhenti, betul nggak? Jadi ketika jatuh, ketika kita kalah, nggak apa-apa, bangkit aja. Justru ketika kita tidak mau bangkit, itu ketinggalan orang. Dan itu kegagalan yang sebenarnya. Apalagi ketika kita bilang pada diri kita, ya sudah deh, saya berhenti di sini saja. Nah, ketika berhenti di sini saja, kata-kata kita yang menyebabkan kita gagal, bukan kekalahan, bukan jatuhnya. Paham ya? Jadi sebetulnya kiamat itu harus setiap saat. Bangkitnya ruhaniah kita harus setiap saat, ya. Jadi sebetulnya ada orang yang sudah kiamat secara hakikat,
Tapi belum kiamat secara syariat. Artinya kiamat di dalam aspek ruhaniah dia tidak kemudian terimplementasi ke dalam kiamat pada aspek jasmaniah. Itu translasinya masih kurang. Makanya itu sebabnya kan ukuran spiritual itu bukan yang bersifat ajaib, bukan bersifat gaib, tapi semua yang bersifat nyata. Jadi nyata seseorang sudah mencapai tingkatan spiritual itu dari kenyataan hidupnya. Ya, bukan dari cerita dia mengalami itu ini, bukan, ya. Dia cerita, oh tadi malam saya mengalami ini, itu gak penting. Tapi yang tadi malam dialami itu sudah ditranslasi ke dalam bahasa hidup. Ternyata pagi ini dia ngomongnya jadi benar gitu kan. Itu baru percaya kan, betul. Tapi masih ngomongnya gak benar, walaupun ngomongin pengalaman paling kayak apa, kan sebenarnya tidak ada korelasinya, betul gak? Spiritual tidak begitu. Bisa dilanjutkan? Nah, adapun orang-orang yang dalam kolbunya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian tanda-tanda yang mutasabihat itu untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Jadi yang mutasabihat ini kan gaib. Yang mutasabihat ini yang mengerti Allah. Kalau yang mutasabihat ini yang mengerti Allah, ya untuk tahu yang mutasabihat, ya berhubungan dengan Allah dong. Untuk tahu mutasabihat, misalkan kuliah mata kuliah A, kuliah mata kuliah B, udah salah. Atau belajar filsafat tambah salah. Betul nggak? Yang mutasabihat ini kan yang tahu Allah. Kalau yang mutasabihat yang tahu Allah, ya ingin tahu yang mutasabihat, ya Anda bikin koneksi ke Allah. Gitu. Makanya Allah bilang, wa yas'alunaka 'anir ruh. Katakanlah sesungguhnya ruh itu, ya. Quli ruh min amri rabbi, itu urusan Tuhanku. Kalau ruh itu urusan Tuhanku, bukan berarti kita tidak boleh tahu ruh. Betul nggak? Artinya urusan ruh ya tanya Tuhan, jangan tanya yang lain. Kan gitu maksudnya. Tapi kita suka salah kaprah. Karena urusan ruh itu urusan Tuhan, ya sudah diambil alih oleh Tuhan. Ya sudah, kita menjadi tidak. Padahal sebenarnya kita disuruh untuk mengakses urusan ruh kepada Tuhan sebetulnya. Jadi kata-kata wayas alunaka anir ruh kuliluh min amir rabbi, kita disuruh akses urusan ruh pada Tuhan. Bukan disuruh berhenti membicarakan masalah ruh, tidak disuruh berhenti, ya, tidak disuruh berhenti. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kan kamu sudah diberi ilmu yang sedikit. Betul nggak? Nih, yang sudah dapat ilmu yang sedikit, ya silakan mengakses. Ilmu yang sedikit itu bisa membuat akses yang luar biasa kalau dijalankan sungguh-sungguh. Maka mereka mengikuti sebagian tanda-tanda yang mutasabihat itu untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengerti takwilnya melainkan Allah. Jadi kalau yang tahu takwil mutasabihat itu cuma Allah, ya sudah, kalau ingin tahu yang mutasabihat, kita jangan jauh-jauh dari Allah. Kan gitu maksudnya, betul nggak? Gitu. Nah, tapi Allah memberikan keistimewaan yang berikutnya di ayat ini. Apa? Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Kemudian Allah mengatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ya. Rasikhu. Ya. Di sini Allah mengatakan kami beriman kepada tanda-tanda yang mohon maaf. Padahal tidak ada yang mengerti takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah ini. Warasihu. Warasihu itu orang-orang yang mendalam ilmunya. Warasihuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang orang yang mendalam ilmunya? Awas, hati-hati, orang yang mendalam ilmunya bukan orang yang bergelar akademik A, B, C, tidak bicara itu, tidak bicara gelar akademik, tidak bicara tingkatan pendidikan, tidak, ya. Orang yang mendalam ilmunya adalah orang yang sudah mengalami Tuhan. Iya, terus apa lagi selain ilmu itu? Nggak ada lagi. Ya. Tidak ada lagi ilmu yang lebih tinggi daripada pengalaman tentang Tuhan. Gitu, nggak ada lagi. Karena setelah mengalami Tuhan nggak ada penjelasan. Begitu tidak ada penjelasan, udah tinggi itu ilmunya. Kalau masih dijelaskan itu masih rendah ilmunya. Betul nggak? Kalau sudah sampai pada tanpa penjelasan lagi itu sudah tinggi ilmunya. Nah, itu. Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Nah, orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada tanda-tanda yang mutasabihat,
semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak ada yang bisa mengambil ilmu itu melainkan ulul albab. Nah, ini kalimat yang selanjutnya, wa mayazakaru ila ulul albab. Ini nyambung dengan pembicaraan kita sebelumnya. Jadi sebetulnya tanda-tanda mutasabihat itu pada saatnya akan mudah diakses oleh ulul albab. Jadi kalau begitu, tanya lagi siapa ulul albab. Kan Allah jawab di Quran, ulul albab itu orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Siapa yang bisa mengingat Allah? Ya tentu saja yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Itu yang disebutkan warasikhuna fil ilmi. Ya, jadi orang yang sudah mendalam ya ilmunya. Nah, orang yang sudah mendalam ilmunya, kalau begitu dalam bahasa lainnya adalah ulul albab. Jadi kalau begitu siapa yang paling tinggi ilmunya? Adalah orang yang sudah bisa mengingat kepada Allah. Itu kesimpulannya. Nah, apa ya maknanya dari kajian ayat ini? Sebetulnya maknanya sangat dalam. Yang ingin saya sampaikan adalah kita sekarang harus melakukan suatu introspeksi dalam perjalanan spiritual kita. Kok saya yang muhkamat saja gak ngerti, apalagi yang mutasabihat, kan gitu, betul gak? Jadi jangan buru-buru kita mengatakan dan mengklaim diri kita sudah spiritualis. Jangan dulu mengklaim bahwa kita sudah masuk warasihuna fil ilmi. Karena orang-orang yang mendalam ilmunya itu pada akhirnya akan dilihat dari indikator-indikator yang nyata. Ya kan? Kebijakannya, kearifannya, kelembutannya, keluasannya. Betul nggak? Kan saya sudah mengatakan, kalau kamu cuma punya palu, apa saja akan kelihatan menjadi paku. Iya. Di rumah punyanya cuma palu. Mau bikin teh manis pakai palu. Betul nggak? Diketrok-ketrok. Ya kan? Punyanya palu. Mau goreng tempe pakai palu. Betul nggak? Ya. Mau motong kayu pakai palu. Ya bayangkan, motong kayu pakai palu. Ya punyanya cuma palu. Jadi alatnya cuma itu. Ya ilmunya itu saja. Makanya ilmu kedokteran, ilmu tentang kejiwaan, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang politik, ilmu tentang apa saja, jangan kita menjadi anti untuk mempelajarinya. Semua itu menjadi wawasan yang akan membuat hidup kita menjadi sangat lapang. Dan itu akan menyebabkan kita berada di jalur bebas hambatan. Jalur bebas hambatan itu sebetulnya untuk orang-orang yang luas. Dan orang yang luas itu kan menjadi sederhana pikirannya, betul nggak? Nah, orang-orang yang selalu saja hidupnya mengalami keterbatasan karena dia belum ada di jalur yang bebas hambatan. Akibatnya semua saja selalu hambatan. Saya mau kasih tahu. Pernah belajar tentang hambatan listrik? Konsep hambatan listrik, ya. Dulu pernah belajar kan? Kan kita taunya cuma resistor. Betul nggak? Resistor sekian ohm. Betul? Itu aja kan kita taunya. Nah, pernah nggak kita mempelajari secara mikro sebenarnya konsep hambatan itu apa? Ya, saya kalau ngajar fisika, saya bicara mikronya dulu supaya aspek makronya gampang dilihat. Sebetulnya kalau kita lihat aspek mikro, yang menyebabkan, kan sebetulnya ini kawat nih. Di dalam kawat itu, kawat tembaga itu yang disebut dengan elektron bebas. Nah, penyebab arus listrik itu elektron. Ini agak ngerti supaya ngerti dikit. Ketika ujung-ujung kawat dihubungkan dengan yang berbeda potensial, baterai misalkan, nah akibat adanya beda potensial, timbul medan listrik dalam kawat. Nah, ketika ada medan listrik, ada gaya listrik bekerja pada benda yang bermuatan yang namanya elektron itu, mengalir arus listrik. Tapi jangan lupa loh, ya, elektron di dalam kawat itu tidak seperti air di dalam pipa paralon. Kalau pipa paralon kan kosong. Tapi kalau di dalam bahan yang namanya tembaga, kan bahannya juga keras. Berarti di dalam bahan masih ada jalinan atom bahan. Nah, jalinan atom bahan itu harus ditembus oleh elektron. Sehingga sebenarnya ketika elektron itu menembus jalinan atom bahan, dia sedang menabrak sini, menabrak sini, menabrak sini. Jadi sebetulnya banyak sekali tabrakan. Nah, besar kecilnya hambatan listrik pada suatu kawat bergantung seberapa banyak dia melakukan tabrakan dalam selang waktu tertentu.
Semakin banyak tabrakannya di selang waktu yang sama, berarti hambatannya besar. Itu aspek mikronya. Jadi dalam waktu 1 jam, nih dari pagi sampai nih jam 6 kita keluar rumah, jam 7 nih kita hitung berapa tabrakan yang sudah terjadi. Misalkan gini, ya, kan begitu keluar rumah sudah mulai kita berinteraksi, betul nggak? Nah, saya tidak sedang berbicara jalur bebas hambatan itu jalan tol untuk mobil kita supaya, bukan itu yang saya maksud. Jalur bebas hambatan spiritual. Lalu jalur bebas hambatan spiritual itu yang kemudian akan menyebabkan jalur bebas hambatan finansial. Percaya atau tidak? Ada hubungannya. Gitu, ya. Nah, yang saya maksud dengan hambatan itu apa? Begini. Keluar rumah sudah kita misalkan berpikir, aduh, hujan nih. Nah, kita sedang menghambat nih. Betul nggak? Kita udah tabrakan sama iklim. Berarti kondisi kita bergantung pada iklim. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Begitu keluar dari rumah dapat kesulitan apa saja? Misalkan ya, yang sederhana saja, misalkan tiba-tiba mobil kita kempes ban, betul nggak? Betul nggak? Itu kan tabrakan. Nah sebetulnya ya tabrakan yang fisik itu kan sebenarnya bisa menjadi tabrakan spiritual kalau itu direspon semua. Tapi kalau itu dihadapi sebagai hal yang biasa dengan sudut pandang yang luas, karena kita sudah punya keikhlasan sebagai bagian dari cara semesta untuk membesarkan kita, saat itu juga semua hambatan akan diubah menjadi konduktivitas.